akan selamat dari perkara-perkara yang dapat merusak terhadap dirinya. Nah, ahad afat itu tadi katakan kemarin adalah kalau dalam tumbuh-tumbuhan mah hama yang dapat merusak dirinya dari berbagai macam penyakit dan juga bahaya. Dan termasuk dia menjadi golongan orang-orang derajat muqarrabin, orang-orang yang didekatkan dari Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh derajat orang-orang muttaqin. Ya. Yang pertama kemarin awalnya sidqun daim, benar jujur yang terus menerus. Sebetulnya ini jumlah udah ketahuan, jumlah ismiyah awaluha pertamanya adalah di jumlah ismiyah ya, beda sama jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah subut wa dawam udah bahasanya tetap dan terus menerus. Kalau jumlah terbuat daripada jumlah ismiyah ini subut wa dawam ya, fadilahnya tuh faedahnya subut wa dawam, tetap terus menerus ya. Kalau jumlah fi'liyah tajadud wal hudus bedanya. Kalau jumlah ismiyah adalah subut wa dawam ya, tetap dawam ya, terus menerus. Bedanya dengan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah adalah tajadud wal hudus ya, tajadud baru dan juga ada wal hudus. Tajadud itu baru, wal hudus juga bersama mananya baru jadud. Nah, bagian yang nomor ke-6 termasuk rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ini memang berada pada seseorang, maka orang itu akan selamat daripada afat wal ahad kuliha, dan termasuk golongan orang-orang yang punya derajat muqarrabin dan derajat orang-orang muttaqin. Mana? Juhdun daimun. Yang pertama adalah juhdun, sungguh-sungguh berusaha di dalam memerangi daripada hawa nafsu. Terus menerus, karena merangi hawa nafsu gampang apa susah itu? Susah. Makanya masyakoh ya, repot merangi hawa nafsu ya. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang kagak gitu. Susah banget ya Allah ya. Mata kita kan lemeran banget, mata kita. Hati kita lemeran. Nggak boleh ngeliat yang sesuatu yang pengen, gitu. Pengen baik. Ini perangin hawa nafsu. Sungguh-sungguh sehingga bahasa jurin sengsara, asyakoh. Karena berat di dalam memerangi hawa nafsu ini, daimun terus menerus. Karena kita nggak bakalan berhenti daripada perang dengan hawa nafsu setiap hari, setiap detik bisa dari perang hawa nafsu kita. Makanya juhdun daimun ya, berani berusaha, kerja keras sungguh-sungguh sehingga masyakot repot dia yang selama-lamanya ya di dalam memerangi hawa nafsu. Nanti ada tuh di bawahnya Imam Syabdul Al-Jilani berkata ya, masakoh ya gak gampang dari hawa nafsu itu ya Allah. Kita baru ini jaga mata, ingat gak kelihatan keluar airnya nggak bisa jaga mata. Kita ya Allah, baru sedikit dikasih. Yang mudah-mudahan ini dikasih rezeki sama Allah, kan ini rezeki dari Allah. Tapi kita berusaha dulu ya, berusaha. Nah itu emang masyarakat, dia berani bersungguh-sungguh berusaha sekuat ya tenaganya ya di dalam memerangi daripada hawa nafsu sengsara ya, nggak gampang. Makanya dalam torekoh itu kalau udah kholwat ada disebut dengan tebus nafsu. Tebus nafsu lumayan gitu kan. Tebus nafsu itu satu hari 100.000. Lain-lain loh, 2 hari terus beres. Harus ada 100.000 sehari.
Dan tahu titiknya kemana nih ditempatinnya tuh. Apa la ilaha itu di mana letaknya ditempatinnya? Karena ada titik-titiknya bukan semuanya. Nah yang kita perangi ada nafsu nanti ada pertama memerangi nafsu amarah, kedua memerangi nafsu lawamah, ketiga akan menebus nafsu disebut nafsu mulhamah. Kemudian ada nafsu mutmainnah, ada nafsu mardiyah, ya rodiyah, kamilah, mukmilah. Jadi 7 hari itu memerangi, satu hari itu setiap hari memerangi hawa nafsu beda-beda. Ada yang Allah doang, beda-beda tergantung nafsunya. Itu paling nafsu amalnya 100.000 sehari. Lain-lain. Itu kalau tidur nggak bakal beres. Tidur aja. Jam aja nggak beres, kurang. Bukan nggak batal, kurang. Biasa 1 hari itu udah full. Tidur aja, udah. Kurang. Kita aja nggak tidur kurang. Karena nggak bisa cepat gitu. Paling berapa maksimal? 100.000. Maksimal. Iya. Ini minimal akpal baca. Kalau lebih dari itu lebih bagus. 100.000. Itu dia. Tugas nafsu. Harus ke situ. Jadi ada tugas nafsu. Lompat gitu. Belum ada la ilaha illallah, ada Allah, ada Berarti dalam kalau 100.000 itu nggak keluar dari nggak bisa. Karena kalau tidur aja udah bablas, kurang 100.000 itu. Jadi watanya udah. Iya, sehari itu kan setiap hari beda tergantung nafsunya. Makanya terus nafsu seminggu 7 nafsu itu harus ditebus. Ada bagi-bagiannya. Iya, puasa, dari samping puasa ya ada sholatnya juga. Terakhir habis beres baru sholat. Ya, disebut sholat tebus nafsu. Dimulai dari satu hari itu dari pagi sore. Habis johor, habis asar. Habis asar, ntar mau asar lagi tuh. Itu tuh asar lagi. Ayo, Madang dah. nggak usah ngerokok tuh, nggak usah. Ada nggak usah ngerokok ya. Banyak nggak semuanya bisa 1 hari itu full. Ada yang 2 hari baru selesai. Ada yang 2 hari baru selesai karena ya nggak ini. Nah 10.000 aja lebih dari 2 jam. 10.000. Banyak yang ngerjain apa? Hah? Ada yang ngerjain apa? Apa? Ada yang ngerjain? Ada. Yang ada yang nggak 100.000 hari ada. 100.000. Itu udah terus nafsu. Itu nafsu ada 2 kan? Ada 2 kali itu terus nafsu. Nggak boleh keluar, nggak boleh ngobrol. Nggak boleh ngomong kayak ya istilahnya nggak boleh. Nah ini judun nggak imun. Wa mau badan mutawadiun, dan disertai judun daimun itu badan mutawadiun, badan yang tawadu, ya, di samping berusaha sekuat tenaga ya selama-lamanya terus menerus untuk memerangi daripada hawa nafsu, ditambah dengan badanun mutawadiun, karena nggak mungkin bisa ya apa artinya sungguh-sungguh dalam yang mengerangi hawa nafsu tanpa dibarengi dengan apa? Tawadu. Badan mutawadiun, badan yang tawadu. Kalau tawadu apa sih? Tawadu itu adalah qabulul haq. Beda dengan takabur. Kalau takabur batalul haq, bedanya tuh. Kalau tawadu itu adalah qabulul haq, menerima kebenaran dari siapapun datangnya. Itu namanya qabulul haq. Ya. Tawadu rendah hatinya. Kalau udah kebenaran dari manapun datang dia terima. Mau dari orang gede, orang kecil, anak kecil, siapapun, orang hina, orang apa, kalau mau kebenaran terima. Itu namanya orang yang tawadu. Gak pandang bulu. Kalau kebenaran dia terima aja dari manapun. Itu tawadu namanya. Jadi tawadu itu bukan sadang-sadang artinya dokol, bukan. Tawadu itu artinya apa? Qabulul haq. Qabul haq itu menerima kebenaran dari siapapun datangnya. Ya, bawahan, ya dia bos, ya, ada ide yang bagus dari bawahan terima.
Dia presiden datang dari RT pun kalau itu kebenaran diterima. Gitu. Dari orang miskin diterima aja kalau itu kebenaran. Jadi ngeliat kebenarannya, bukan siapa yang bicaranya. Gitu. Bukan siapa yang menyampaikan, itu namanya tawadu. Nah sebaliknya, kalau takabur itu adalah batrul haq, ya, menolak kebenaran. Kenapa? Karena lihat posisi siapa yang menyampaikan. Gitu. Udah orang kaya, yang miskin ngasih usulan, menyampaikan kebenaran, enggak siapa lu, kan gitu. Bahasa gitu tuh. Itu udah takabur karena nggak terima kebenaran. Gitu. Walaupun tentang kebenaran nih, nggak diterima, tergantung siapa yang nyampeinnya. Kalau datang dari orang rendahan, dari ilmunya rendahan, daripada hartanya rendahan, jabatannya misalkan, menyampaikan kebenaran, itu kagak diterima sama dia. Kenapa? Karena ngelihat posisi siapa diri dia yang sebenarnya. Itu timbul takabur. Iya, jabatan lo apa? Kedua, yang namanya beda antara ujub dengan takabur ya. Kalau ujub sekedar membanggakan diri tanpa menghina orang lain. Ujub mah, ijabu bin nafsi itu. Nah kalau udah takabur, di samping dia merasa diri besar, lebih besar daripada orang lain, dia juga menghina kepada orang lain. Siapa lu gitu, udah diomongin itu namanya takabur. Kalau ujub mah sekedar saya merasa lebih daripada yang lain, tapi tidak menghina. Sekedar dirinya merasa diri lebih besar. Tapi dua-duanya jelek. Dua-duanya nggak benar. Nah kalau udah takabur, di samping dia merasa besar, itu walaupun orang lain nggak besar, tetap aja takabur. Biasanya orang lain kalau udah takabur nggak bakal dianggap besar sama orang lain, dianggap kecil. Gitu. Itu dihinakannya oleh Allah gitu. Dia doang yang nggak dirinya besar, sementara orang lain mah nggak dianggap. Gitu. Paling dibilang sombong apa gitu. Jadi kecil di mata orang lain, nggak ada pengaruhnya, nggak ada wibawa mana. Gitu. Kenapa batrul haq? Menentang, menolak kebenaran. Yang kebenaran itu dilihat dari orang. Ya, kalau orang lebih dari enggak. Gitu. Bahkan sampai melontarkan kehinaan kepada orang lain, merendahkan orang lain seperti itu. Itu namanya takabur. Makanya kata Ruya anna Rasulullah SAW tawadulah kamu, ya, wajalisul masakin, duduklah kamu bersama dengan orang-orang miskin. Kira-kira orang kaya yang sombong mau nggak duduk orang miskin? Nggak level kan ya, nggak level kan, itu tawaran itu. Maka disuruh Nabi wajalisul tawadu wajalisul masakin, duduklah kamu bersama dengan orang-orang miskin. Itu ya, nggak level. Ya, presiden sama RT kagak apa yang RT kagak nyambung. Jadi kagak nyambung, ngabisin waktu doang. Gitu kan, nggak mau, dia ngabungnya sama orang kayak gitu lagi. Gitu. Ya. Nah, apa tawadu wajalisul tawadu apa, rendahlah kamu, tawadulah kamu, wajalisul masaki, duduk kamu bersama dengan orang-orang takun minal kibari ahlillahi. Kalau demikian kamu akan menjadi pembesarnya ahlinya Allah. Takunu min kibari ahlillah, maka jadi kamu ini menjadi kibari ahlillah, orang yang besar ya dari keluarganya Allah Subhanahu wa taala, ahlinya Allah, keluarganya Allah udah. Karena Allah adalah orang yang paling benci sama orang takabur. Karena udah ngambil selendangnya Allah. Ya. Karena yang berhak takabur hanya Allah membesarkan dirinya, karena Allah Maha Agung, Maha Besar. Sombong kayak saya. Nah, iya, sombong sama takabur. Mayala sama tuh, ya. Fakhur sama tuh, fakhur juga sama tuh. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kita bersama kesana. Makanya ada dalam apa tuh? Dalam wasiat untuk menghakir kepada anaknya, gitu kan? Apa? Wala tamshi bil ardi maraha. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Atau sebelumnya tuh rendahkan, waksid imasyika waqbud min sabti inna ankal aswati min sabti. Jadi rendahkan. Nah itu wa takhruju minal kibri, ya, karena kalau orang
sering duduk bersama dengan miskin, satu akan timbul rasa syukur kepada Allah. Itu manfaat tawadu, dan duduk bersama dengan orang-orang fakir sebetulnya akan menambahkan rasa syukur kepada Allah. Itu kenapa? Kalau orang yang sehat pasti gitu, alhamdulillah saya masih dikasih Masih menganggap manusia, rezeki, lebih banyak dari dia, timbul syukur kan. Kalau kita serukan gabung sama muluk, itu akan timbul takabur malah. Ya, coba kalau yang pengawal presiden, galakan presiden apa galakan yang awal presiden? Ngawal ya. Aku boleh dari itu. Yang belagu mah itu. Sejalan. Iya kadang-kadang gitu. Udah begitu kan? RT jalan sama RW, RT jalan lain. RT jalan sama pecamat nih, RT lain jalan juga. megang. Lain jalan sih pasti. Pasti lain, udah dangak dikit. Jalan agak lain, gak gancang banget. Nah itu, makanya di sini bahwa Abu Nuaim, qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani. Masyaallah. Boleh Al-Jailani, boleh Kailani, boleh ya. Kelani. Nah, boleh Al-Jili, boleh. Bisa diri juga itu sama. Kailani sama. Abdul Qadir Al-Jailani. Kelani. Kailani nama kampung. Jailani juga nama kampung. Jilani. Bukan. Syekh. Boleh saya Abdul Qadir Al-Jilani, boleh saya Abdul Qadir Al-Jilani, boleh saya Abdul Qadir Al-Jili, boleh saya Abdul Qadir Al-Kailani ada. Jadi kalau nyebut Nama kampung, nama kelahiran Al-Kailani. Boleh itu tiga-tiganya. Udah kedua. Ya itu tinggal satu baris lagi nih kita tuntasin. Allah malam. Itu dia mana? Ya. Ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada sallallahu Ulama jahat tanafsaka wa qatalta ha bisayfil mukhalifati. Ya. Ahyahallahu wa naza'atka ya. Wa talabat min kasyahawat wal ladzat litauda ila mujahadati liyaktuba laka thawaban daiman. Nah, ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Jili, Al-Kailani gitu. Ya. Kullama jahat tak ketika memerangi engkau nafsaka ke nafsu kamu. Ya, kullama jahat tak ketika memerangi engkau nafsaka akan nafsu kamu wa qatal tak dan membunuh engkau, telah membunuh engkau ya. Ketika telah memerangi engkau akan nafsu kamu dan telah membunuh engkau akan nafsu kamu ya. Kembali kepada nafsaka hanya bisaifil mukhalafati dengan pedang yang bertentangan dengan hawa nafsu. Jadi dengan pedang yang bertentangan dengan hawa, pedang itu dengan pedang apa? Mukhalifah ya, pedang yang bertentangan dengan hawa nafsu. Ahyahallahu, maka Allah akan menghidupkan ahyaha. Nah, ahya akan menghidupkan ha ya, akan ini apa? Nafsaka Allah nazaat dan meminta mencabut, merebut ya. Merebut di nafsu ya, merebut dari kamu akan kamu wa talabat dan menuntut minka dari kamu asyahawata ya, as-syahwat akan syahwat ya, merebut nafsu ini atau apa, merebut nafsu kepada kamu dan meminta nafsu dari kamu as-syahwati akan syahwat ya, keinginan wal ladzati dan kelezatan. Tujuannya apa? Litauda ilal mujahadah, supaya kamu kembali lagi kepada mujahadah, merangin lagi hawa nafsu ya. Jadi nggak berhenti-berhenti kita dalam hawa nafsu ya, gitu terus menerus. Kenapa? Liyaktubalaka thawaban daiman. Jadi supaya kamu ditulis, supaya Allah menuliskan kepada kamu thawaban daiman, pahala yang terus menerus. Jadi nggak berhenti, terus saja berhawa nafsu. Kadang-kadang kita udah merangin, udah membunuh dengan bisaifil mukhalifati, ini Allah hidupkan lagi nafsu itu, hidupkan lagi dan merebut dan meminta dari kamu syahwat dan kelezatan. Tujuan apa? Agar kamu kembali lagi berperang memerangi hawa nafsu, agar Allah menuliskan untuk kamu thawaban daiman, pahala yang
Jadi kita merenggangkan nafsu dapat pahala terus. Kalau kita menentang hawa nafsu kita, nafsu amarah itu tentang. Ini selama kita menentang hawa nafsu itu akan terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada bagian dituliskan pahala oleh Allah. Itu. Makanya nafsu bukan terus baik mah. Ya. Terus baik dihidupkan lagi. Terus. Jadi gak berhenti ya nafsu itu udah kalah berhenti enggak terus nafsu. Kalau nafsu itu dibarengin sama godaan iblis, Ya nafsu itu ya bagian apa ya? Kalau kata kita mas sarana iblis dipakai itu dengan nafsu itu. Cuma nggak semua nafsu diperangin ya. Kalau ditebus boleh, kalau diperangin mah jangan. Karena nafsu mutmainah mau jadi diperangin ya. Gitu. Ya ditebus biar supaya ada terus gitu kan. Nafsu ya apa lawamah, nafsu malhamah, ada nafsu mutmainah, ada nafsu rodiyah, ada mardiyah. Itu mardiyah rodiyah bagus semua. mardiyah dan Harus malah harus dipupuk gitu mah. Ya, harus dipupuk. Enggak semua nafsu diperangin. Ya. Kita masih mundur maju kayak ya. Lama-lama masih bisa mundur maju gitu. Iya. Kebanyakan karya duniawi yang biasa-biasa deh. Kalau yang parah mah nafsu Amarah. amar itu bisuk gitu. Motot dewanya. Ada suara wae. Nah itu jadi ketika kita merangi hawa nafsu itu terus kita disuruh agar kembali mujahadah lagi, perang terus. Kenapa? Liyaktuba lakatau banda iman, agar supaya kamu liyaktuba untuk menuliskan Allah laka untuk kamu tawaban iman apa pahala yang makanya wa'bud rabbaka hatta yatiyakal Yakin. beribadah kamu kepada Tuhan kamu hatta yatiyakal yakin sehingga datang kepada kamu al yakinu kematian. Jadi ibadah itu kan tantangannya luar biasa kan ya. Ibadah itu pasti menyalahi daripada keinginan hawa nafsu. Makanya sampai kapan? Hatta yatiyakal yakin sampai datang kepada kamu al yakinu kematian. Yakin di sini kematian ya. bukannya keyakinan. Bukan. Kalau orang udah yakin berarti nanti udah yakin mah nggak ibadah lagi. Gitu ya. Asal udah yakin ini ngapain sholat juga udah yakin ini kan gitu. Jadi jangan mana yakin di sini jangan diartikan yakin, tapi kematian. Ini maksudnya. Ya, wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Ya. Jadi beribadahlah kamu kepada Tuhan kamu hatta yatiyakal yakin sehingga datang kepada kamu al yakinu kematian, bukan yakin. Ini kalau orang-orang yang apa namanya Islam apa? Islam yang dia tahu apa? Kepercayaan bisa kayak gitu. Karena udah yakin dia sama ngapain sholat juga. Yang penting saya yakin bahwa ini kepada Allah bisa begitu nantinya. Nah, yakin di sini kematian. Kenapa yakin di hati kematian? Karena setiap orang yang meninggal pasti mah yakin semuanya. Jangan lagi orang mukmin, orang tukang taat, tukang ya ibadah segala macam, tukang maksiat. Hatta orang kafir kalau udah mati pasti yakin. Makanya kematian itu adalah keyakinan benar. Karena orang kafir aja yakin kalau udah meninggal mah. Gitu. Pasti yakin. Makanya ada ayat Al-Qur'an gini. Ya. Dalam surat Al-Munafiqun itu. Al-Munafiqun. Fa yaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asadaqo aku minas. Itu kan ketika sebut nama itu. Gitu. Jadi pengen hidup lagi. Mayakula maka berkata nih manusia apa insan ya manusia gitu. Laula ya laula Rabbi akhortani ila ajalin qarib. Seandainya Allah ngasih kesempatan dikit baik jangan banyak-banyak dah. Ya waktu yang sebentar saja. Ya ajalin qarib fa sadaqu aku minas sholihin. Maka aku akan sedekah dan aku akan jadi orang soleh. Gitu. Itu ketika di neraka kalau lagi. Itu ketika cabut nyawa. Cabut nyawa. Bukan neraka itu ya. Bukan. Nanti ada lagi di akhir apa? Itu ketika cabut nyawa. Karena diterusin. Fala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Oh, terusannya. Iya. Allah tidak akan mengakhirkan lagi. Gitu kan. Iya. Nafsan akan diri idza jaa ajaluha ketika sudah datang ajal cabut. Baik ngomong apa kek? Gitu. Nggak bisa udah. Maka di situ mah taubat kan taubat diterimanya sebelum malam yugorgir kan. Malam yugorgir salah satunya. Ya diterima taubat sebelum malam yugorgir ruh belum tenggorokan, napas belum sampai tenggorokan. Kalau sampai tenggorokan udah nggak bisa lagi.
nggak diterima tuh taubat. Kenapa? Sudah diperlihatkan oleh Allah. Baca surat apa di surat wan naziati gorko wan nasitati nastor wan naziati gorko, demi malaikat-malaikat yang mencabut rohnya orang-orang kafir, gorkon dengan cabutan, dahsyat nazan bisiddatin dengan cabutan yang sangat dahsyat sekali. Nah, kenapa? Karena di situ ketika dicabut nyawa Allah perlihatkan tuh, orang mukmin diperlihatkan tempat tinggalnya surga neraka. Ya. Sebenarnya tempat kamu nih gak orang kafir. Cuma kamu kafir, jadi ini kan tempat kamu. Gitu. Orang mukmin juga sama. Karena dua-duanya punya tempat tuh, dua-duanya setiap kita tuh punya tempat dua-duanya. Surga ada, neraka ada. Surga ada. Nah, kalau yang surga dia masuk surga, nanti tempat yang neraka akan dipindahkan lebih luas kayak gitu ke surga. Lalu dua-duanya pada punya apa? Punya tempat. Gitu. Nah, ketika dilihatkan orang-orang mukmin ngelihat gambaran surga, nah itu dia akan dicabut nyawa seperti apa? Seperti ya benang apa? Rambut di mana? Ditepung gampang, perlahan-lahan birikin malaikat juga, ya birikin, ya dengan lemah lembut dari ke malaikat, nggak kerasa. Justru ketika itu nggak kerasanya bukan sakit cabut nyawa ya, nyabut nyawa tetap sakit, itu tetap sakit cabut nyawa mah. Ya. Sekali gertakan juga sama juga 70.000 kali sabatan pedang mana, sekali cabutan. Para mukmin gampang, karena roh justru pengen keluar dari jasad itu sendiri karena sudah melihat kenikmatan yang belum pernah dilihat waktu di dalam dunia. Maka sendiri rohnya itu pengen keluar dari jasad itu, jadi gampang nyabutnya. Nah, ketika diperlihatkan kepada orang kafir, justru ya kagak mau keluar. Itu Sah ya. ya, makanya nazan bisidatin itu cabutan dengan dahsyat sekali sehingga malaikat beberapa kali nyabut karena rohnya justru nggak mau keluar dari jasad. Maka dipaksa untuk mengeluarinnya sama malaikat. Jadi beberapa kali maksa itu. Jadi susah ngeluarinnya. Kenapa? Rohnya nggak mau keluar. Nanti dulu. Kenapa udah ngelihat? Tapi nggak bisa udah saat itu mah. Cabut terus walaupun dipaksa. Gitu. Betul ya. Itu makanya seperti itu. Coba di tafsir Soi itu. Tafsir Soi wan naziati gorqa wan naziat di bawahnya ada. Begitu sampai. Bukan dicabut nyawa nggak sakit ya. Nabi aja merasa sakit cabut nyawa. Cuma itu dikasih gambaran kalau kita lagi apa? Jalan ngeliat orang cakep banget kan, kadang-kadang kepaduk juga nggak kerasakan ya. Itu pas dulu, ini kaki kenapa ini? Cakep gue ini, kenapa? Nggak kerasa tadi, nggak pada tercantik. Pacar kita lagi, agak kerasa tuh, buru-buru ngejar dia, gitu. Kenapa? Sakitku indahnya, jadi nggak kerasa rasa sakit itu. Sakit semuanya, cuma pengen buru-buru keluar. Kalau pengen buru-buru nggak mau nyabutnya, nggak disuruh juga. Gitu. Jadi lagi pengen buru nggak. Iya nggak, itu istilahnya pengen nggak buru-buru ya, gampang. Ambilnya pengen buru-buru keluar rohnya, gampang ya. Indah, gitu kan? Maka yakin itu kematian, itu apa? Yakin adalah kematian. Makanya wa khalif nafsaka ya asrafal khalqi ila ayati kal maut, maka dari itu ya. Ya, tentanglah oleh kamu nafsaka akan diri kamu ya asrafal khalqi, wahai paling mulia makhluk, ila ayatnya kal maut, sehingga datang kepada kamu adalah kematian. Ya. Makanya sumiyati mukhalafatun nafsi dinamakan ya ini apa namanya, mukhalafatan nafsi apa akan menentang hawa nafsu bil ibadah apa dengan ibadah. Maka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadah kan berat banget ya, kita sungguh-sungguh buat dulunya ya, sungguh-sungguh banget untuk menentang hawa nafsu kita. Kenapa? Liana nafsa ta'abaha buat turidu lidah. Jadi kalau nafsu mah justru nggak mau ibadah. Kalau nafsu mah tuh ya, liana nafsa ta'abaha, karena nafsu itu ta'aba, nggak mau, dia menolak akan ibadah buat turidu lidah. Sebaliknya yang diinginkan oleh hawa nafsu adalah sebaliknya daripada ibadah maksiat. Ya. Makanya berjuang ya melawan hawa nafsu itu gak gampang, harus juhdun da imun dibandingkan badanun mutawadiun. Wasabiu rifqun daimun, yang nomor ketujuh adalah rifqun daimun, lemah lembut yang terus menerus, lemah lembut ya. Gitu.
bijamil af'al di sini. Dalam seluruh perbuatan-perbuatan dituntut kita lemah lembut. Ya, jangan tergesa-gesa karena al ajal minas syaitan. Buru-buru itu biasanya dari apa? Setan. Ya, kalau rikun ya minallah. Jadi lemah lembut itu dari Allah. Kalau al ajal minas syaitan. Enggak boleh buru-buru. Boleh buru-buru cuma 5 ya. 5 doang. Punya anak perawan buru-buru kawinin gitu. Gitu biasanya buru-buru mah. Punya utang buru-buru baik. Ya. Bayar mayit buru-buru kubur. Kurin. Kurin itu yang buru-buru mah. Ada berapa itu? Berapa hal itu? Jadi buru-buru. Yang lain mah harus lemah lembut. Ya. Kalem. Hah? Kalem. Slowly but sure. Kalem tapi pasti. Ya. Demi awal. Apa juga kalau di kerjaan secara lemah lembut, rapi itu hasilnya akan bagus kan ya? Akan bagus. Kalau dikerjakan dengan cara lemah lembut. Ya. Kemudian ma'hu rahmun hadirun, serta rifqun daimun itu apa? Rahmun hadirun, kasih sayang. Ya. Itu hadirun yang hadir, yang ada, yang nyata. Kenapa? Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah akan kasih sayang, Allah kasih sayang daripada hamba-hambanya ar-ruhama, orang-orang yang Penyayang. gitu. Ya, penyayang. Itu kepada siapa aja ya, termasuk kepada binatang, pada apa manusia, dituntut untuk kasih sayang. Ya, sayang itu. Makanya kalau orang mau jadi ikatan waliullah, jangan lagi sama manusia, sama binatang aja dia nggak mau bun, sama ngambil pucuk aja dia nggak berani, kucing masih hidup. Apa tuh? Pucuk-pucuk pohon yang masih hidup nggak, karena Membunuh ya. iya tasbih, dia lagi tasbih gitu kan, berhenti dalam tasbih. Makanya seperti siapa tuh yang cerita film itu, yang kita dijorokin jatuh ya, jorokin jatuh sampai dia nangis, bukan jatuh karena dijorokin nangisnya itu, karena kan cabut rumput, tangannya apa megangan sampai rumput kecabut, itu nangisnya. Gitu. Dikata gitu banyak orang kucing cuma tendang gitu. Kayak kucing kencing. Silam. Kalau berantem itu kan ribet. Makanya siapa? Imam Ghazali kan masuk surganya apa? Imam Ghazali. Karena ngasih minum lalat. Karena ada rohama, ada kasih sayang. Ketika lalat nemplok di mangsinya, dia nggak, dia berhenti apa? Berhenti nulis karena ngasih kesempatan buat minum itu karena cinta kepada lalat itu. Kita sih bakal ya. Kita sih Boro-boro. Kedua, itu kadang-kadang sesuatu yang paling kita ya apa namanya, ikhlas banget kan. Pernah domongin nggak? Nggak pernah domongin kan? Yang kita kagak sangka, maka jangan dianggap kecil. Amalan ibadah yang kecil bisa jadi kita mendapat rahmat Allah gara-gara perkara yang kecil itu. Gitu. Dan jangan anggap besar amalan kita yang besar. Bisa jadi kita ditolak amalan kita yang besar itu gara-gara ada sifat yang tidak baik dalam amalan itu. Makanya jangan anggap kecil dari amalan yang kecil, ya ibadah yang kecil. Bisa jadi kita anggap ibadah karena ikhlas. Misalkan kalau yang nggak ada nggak ada ngomongin kan ya, anggap aja bukan ibadah tuh kawan. Iya, anggapan bukan ibadah, ya. Tapi justru kadang-kadang dari situ tuh, oh kamu pada saat itu pernah ini. Kita juga lupa, emang kita nggak ngerasa berbuat baik sama itu kan? Gitu. Justru itu kadang-kadang sesuatu yang terbaik sehingga kita mendapat rahmatnya Allah. Susah ya jadi orang ya. Gitu. Ya Allah. Wasaminu hubbun daimun. Nomor yang ke-8 termasuk orang yang dapat derajat muqarrabin, derajat mutakin, selamat daripada afat wal ahad. Apa? Hubbun daimun, cinta yang terus menerus pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini susah nih. Cintanya kita sama Allah. Ya, sedangkan Allah mencintai sama hambanya, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Yuhibbuhum, Allah cinta kepada makhluknya, wa yuhibbunahu, dan cinta makhluk pun cinta kepada Allah. Nah, cintanya Allah, apa yang kagak diberikan sama Allah kepada kita? Semuanya dikasih sama Allah. Anggota badan kita panca indera ini adalah salah satu rasa cintanya Allah kepada hambanya, dikasih sama Allah. Siapa yang gak dikasih? Semuanya dikasih sempurna.
Perlengkapan hidup kita dikasih, inilah tanda cintanya Allah. Cuma kadang-kadang manusia ya tidak mau cinta kepada Allah terhadap kecintaan Allah kepada dirinya, lupa. Kadang-kadang malah membanggakan diri, ya dia memiliki ini tidak, ya lupa akan yang memberikan itu adalah Allah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Yuhibbuhum, mencintai Allah kepada makhluk, wa yuhibbunahu, dan mereka pun kudunya lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, hukum daimun, cinta yang terus-menerus pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin cinta, sering kita menghayal nikmat Allah aja. Memikir nikmat Allah, betapa cintanya Allah pada kita. Kita dikasih badan kita kayak gini, mata kita begini, ya dikasih perlengkapan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bisa menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah. Ya. Makanya dengan kita memikirkan syukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, berpikir tentang nikmat Allah, ya tawaladu minha apa? Mahabbah, ya, akan timbul rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari banyak kita berpikir tentang nikmat-nikmat Allah. Ternyata Allah luar biasa. Ya, itu aja. Ya Allah, kita pikir itu. Ya. Ini akan timbul rasa cinta kita kepada Allah. Nah, mau ayat hadirun. Tidak mungkin orang bisa cinta kepada Allah terus-menerus jika tidak dibarengi dengan hayaun hadirun. Rasa malu yang ada, yang nyata. Karena rasa malu ini, ya. Ruya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum yuhibbu ayyadkhulal jannah. Ya. Kullukum, bermula kalian, seluruh kalian semua, yuhibbu ayyadkhulal jannah. Apakah? Ya, di sini pakai tanda tanya. Kamu ya cinta dimasukkan ke dalam surga? Sahabat apa? Kullukum yuhibbu ayyadkhulal jannah. Apakah kalian ini cinta akan masuk ke dalam surga? Kata Rasulullah kepada para sahabat. Apa kata sahabat? Naam ya Rasulullah. Ya wahai Rasulullah, aku ini cinta pengen masuk surga. Ya. Kata Rasul, aksiru minal amal. Pendekkan kamu daripada apa? Angan-angan. Gitu. Kita kan kadang-kadang angan-angan dunia, boleh kan ya? Itu yang kadang-kadang ngilangin itu tuh. Kalau kenapa amal cita-cita apa? Bukan cita-cita ya, tulul amal ya. Ya bukan kain, Bukan. Hayalan. Apa? Berangan-angan. Itu kan angan-angan kita kan belum dapat itu udah angan-angan dulu gitu. Ayah. Jadi berangan-angan karena penyakit orang-orang akhir zaman itu tulul amal. Ya, tulul amal apa? Panjang angan-angan. Itu. Yang enak maya terus, duduk pengen itu banyak. Gitu. Hah? Pengennya ya. Halusinasi. Iya, jadi menghayal. Jadi panjang angan-angan, pendekkan angan-angan. Karena kalau pendek angan-angan segalanya malas ibadah, malas ngapain sebab malas dulu amal. Pendekin makanya bukan tul amal tapi aksiru minal amal, pendekan daripada angan-angan, terutama angan-angan dunia. Kalau udah ngangen-ngangenin dunia, semuanya serga malas apa juga. Kemudian ya, suka diangan-angan, dihayalin, pengen dapat cepat, bagaimana caranya? Ya, menggapai daripada apa? Angan-angannya itu. Ya, gitu. Kemudian kedua, wa asbitu ajalakum baina absarikum, dan tetapkan oleh kamu ajalakum, akan ajal kamu baina absarikum, itu di antara penglihatan kalian. Artinya ya apa? Di depan mata. Ajal itu di depan mata. Kita harus bisa mengetahui bahwa ajal itu di depan mata kita udah. Gitu. Depan mata dikit lagi meninggal dunia. Iya, seolah di depan mata kita, di hadapan kita. Terus ingat mati aja gitu. Iya, disuruhnya. Kalau diingat mati, insya Allah ibadahnya makin rajin. Punya dosa langsung taubat, gitu biasanya. Ya. Ternyata mah lemes wae. Kenapa? Ada tuh man ya, aksaro min dzikrihi, ya. Barang siapa yang banyak mengingat matian, satu akan Allah kasih 3 kemuliaan. Satu, ta'jil taubat, dia pasti buru-buru taubat. Kedua, waqanatul qalbi, akan timbul qanaah hatinya, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ridho bil qismah, ya, ridho dengan pemberian Allah. Yang ketiga apa? Nasyatul ibadah biasanya. Kalau orang sering ingat mati, satu tajil taubat, kalau punya dosa buru-buru taubat. Yang kedua apa? Qanaatul qalbi, akan qanaat hatinya. Ya, ridho bil qismah, ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga apa? Nasyatul ibadah, biasanya giat sama ibadah karena takut mati.
Apa ini juga apa? Tiga, kemuliaan bagi orang yang selalu ingat, banyak mengingat kematian. Oke, kalau kita sholat juga anggap aja sholat yang terakhir ini ya, biar khusus maksudnya. Gitu kan. Kalau bikin dunia udah nggak ingat sholat. Tapi kalau ingat mati, insya Allah ingat sholatnya. Takut mati ini, ibadah ini terakhir ini, itu besok ya bisa nggak jadi, ya nggak bisa sholat lagi. Itu kalau buat ibadah begitu. Tapi kalau buat dunia, itu isbi dunia kanaka tasyu abadan. Arti di situ bukan berarti kita lupa terhadap ini ya, hidup selamanya. Di situ mah agar semangat dan juga kembalikan ya kehidupan itu untuk mencari jalan Allah. Sebetulnya jangan salah tafsir itu ya. Itu iman di akhirat ya, iman di dunia karena kata isu abadan. Nah di situ akhirnya semangat kita hidup selama-lamanya. Artinya di situ tetap kita usahakan bagaimana caranya kita semangat dalam beribadah, selamat amal untuk itu juga persiapan itu. Kalau lagi ibadah baru wa amal ya kanaka tamutu godan, agar supaya kita ingat mati, biar khusyuk mati khusyuk ibadah kita. Anggap aja ini adalah bagian ibadah yang terakhir. Itu susah banget ya, Masya Allah ya. Wahyu minallah akal haya, malulah kamu minallah dari Allah akal haya, dengan sebetulnya malu kata Rasulullah. Kemudian sahabat ya Rasulullah, kuna nastahi minallah ya Rasulullah, ini kami adalah orang yang malu kepada Allah, malu dari Allah, malu ya. Kuluna, semua kami ini adalah nastahi minallah, ya merasa malu minal. Bukan begitu kata Rasulullah, laisa kadzalik al haya'u minallah, orang yang malu dari Allah, walakin al haya'u minallah antan saul maqabilal bilad gitu. Akan tapi disebut malu kepada Allah adalah apa? Antan saul maqabil, jangan lupa sama kuburan. Kamu akan mati wal bila, dan akan kehancuran ini, jangan lupa sama itu. Kamu akan hancur, dunia akan hancur, segalanya akan hancur. Ingat itu ya, bukan malu saya juga sama Allah, bukan begitu kata Nabi. Tegur sama Nabi, alantasan maqabil wal bila. Satu, jangan kau lupakan kuburan, ingat kematian, bahwa kamu akan masuk kuburan wal bila, dan akan ada hancur binasa nanti. Gila itu ya. Yang kedua, wa alantasol jawfa wa mawa, dan jangan lupain perut dan apa yang diwadahi dalam perut ya. Jaga perut kita daripada yang haram. Wa alla tansau rasa wa ma hawa, dan jangan engkau melupakan rasa kepala, wa ma hawa, dan apa yang sekitar kepala, mana mata, telinga, mulut, hidung gitu. Jadi itu disuruh pelihara juga tuh, jangan lupain tuh. Iya. Itu maksudnya gitu. Jangan lupa mata kemana mandangnya, kuping dengar buat apa, mulut ngomong buat apa gitu jadinya. Itu memelihara hawa itu. Ya. Kemudian apa? Wa man istaha karamatal akhirat yada'u zinata dunya. Orang yang menginginkan kemuliaan akhirat yada'u zinata dunya, maka dia meninggalkan daripada perhiasan dunia. Hunalika ya, di sanalah ya istahiyal abdu minallah, di sanalah rasa mulia seorang hamba daripada Allah. Wa hunalika asoba wilayat Allah, dan di sanalah akan mendapatkan daripada kewalian Allah Subhanahu wa taala. Itu Paman istaha apa tadi? menginginkan karamatil akhir, kemuliaan akhir. Watasiwa ilmun nafiun mahu amalun daimun. Yang nomor ke-9 adalah ilmun nafiun, ilmu yang bermanfaat. Ilmu manfaat itu ya, kalau dalam kita dalam cara kita, makanya banyak buat ya, ada banyak ilmu ya, bisa ilmu itu manfaat buat kita ya. Dari niatnya adalah satu, mencari ridho Allah. Kedua, menghilangkan kebodohan pada diri kita. Kedua, kita niatin untuk menghilangkan kebodohan pada orang lain. Yang ketiga, kita belajar untuk menghidupkan agamanya Allah. Yang ketiga, yang keempat adalah kita nyari ilmu adalah mensyukuri nikmat akal yang diberikan oleh Allah, nikmat sehat badan. Itu jadi situ arahnya. Itu jadi dari niat aja udah mulai. Niatnya karena Allah, untuk menghilangkan kebodohan,
pada diri kita, melihat kepada orang lain, kemudian apa lagi? Untuk menghidupkan agamanya Allah. Allah. Karena kalau nggak ada nuntut ilmu akan padam nih orang apa agamanya Allah. Yang kedua, ya sekarang aja udah kerasa banget ya, gitu. Perubahannya luar biasa. Ya, kalau dulu kan orang walaupun nggak ada pesantren, jarang yang pesantren, tapi buat agama kan rada apa? Api. Sekarang anak-anak ini kalau masuk pondok pesantren 70% nggak bisa baca Al-Quran. Sekarang nggak bisa rata-rata. Itu di pondok pesantren yang menjadi kelemahan itu, lambat di pondok pesantren itu. Kadang-kadang setahun dia belum bisa baca. Karena dari awal memang belum bisa baca. Itu setiap pondok cari gitu. Minimal 50%. Dari kelas 1. Di kelas 1 lagi kadang-kadang belum bisa sama sekali. Itu yang ngajak lama mah. Iya. Kadang-kadang bocah lama masih belum bisa baca di pondok pesantren. Emang kagak diajarin di rumahnya, nggak sama sekali. Iqra kagak, ngapain kagak. Iya, akhirnya emang baru toto. Kan udah kelas SMP itu udah susah dikit ngajarinnya. Kayak bocah udah masih kecil. Lalu juga Itu yang lambat itu. Ya Allah. Ya, di pondok itu lemah, makanya suka dioper lagi kalau mau dia kaji wawan, dioper lagi dia mah. Udah kesana bagian Iqra, sono dulu. Pondok pesantren lain dulu, entar ditarik dia dikejakan misalkan 2 bulan. Dia bocah gembleng nih buat baca dulu. Begitu, jadi digitin dulu, dioper dulu. Ya, digitin dulu deh. Sekarang makanya gue udah bagi-bagi itu kan. Bocah yang belum bisa baca berapa orang, bocah yang bisa baca, bocah yang baru buat belajar baca, bocah yang lancar itu jauh, intinya jauh banget ya Allah. Makanya pengajian lekar, pengajian Iqra di kampung-kampung itu fungsinya luar biasa itu. Buat pesan kedua, mendukung pendidikan pondok pesantren yang ingin mengkaji daripada ilmu. Kita itu. Makanya orang ngaji Iqra, ya orang ngaji lekar, pahalanya gede banget itu. siapa tuh? Gitu. Pahalanya luar biasa karena bisa mendukung program-program besar. Bisa jadi masuk surga dulu dia gitu. Dari awal. Kenapa ngajarin baca, ngajarin sholat? Ya kan itu kan. Ya ngaji kitab segede apapun tetap baik kembali ke sholat juga baca Quran. Ayo dah. Kita ngaji kitab di kelas tinggi nih, sampai berapa jilid? Tujuannya apa? Ya, sholat bisa, kenal Allah gitu. Apa anak kecil mah? Ya ngaji kan sifat 20, irsadul anam. Itu kan kembali semuanya kepada Allah semuanya. Praktek-praktek dia untuk sebelum dewasa dia. Itu tinggal nambahin doang itu mah. Intinya. Misalnya mah tujuannya masih situ juga ujung-ujungnya. Dasar. Awal wajibin alal insani marifatul ilahi bistiqoni gitu kan. Untuk keyakinan terangan. Cuma itu untuk mengembangkannya ke sana tetap. Makanya di sini ilmu nafi ma'hu amalun daimun dibarengi dengan amal yang terus menerus. Ya. Itu kenapa orang disebut orang alim itu adalah man amila bi ilmihi, orang yang amalin ilmunya. Bahkan Rasulullah SAW kuliah atau sekolah ta'allamu minal ilmi ma syi'tum. Ya, belajarlah kalian daripada ilmu ma syi'tum, apa yang kamu kehendaki. Anta lamu apa yang kamu pelajari. Palayan fa'akumullah bi ilmi hatta ta'malu bima ta'lamun. Ya, maka tidak akan manfaat kepada kamu, tidak memanfaatkan Allah kepada kamu dengan ilmu hatta ta'malu bima ta'lamun, sehingga kamu mengamalkan apa yang kamu ketahui. Jadi ilmu itu bisa manfaat gara-gara diamalin. Sebanyak-banyaknya ilmu belum diamalin nggak ada manfaat. Makanya manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa hudan. Manis dada ilman, barang saya yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, tidak bertambah hidayahnya untuk melakukan daripada ya amalan-amalan ibadah, mengamalkan daripada ilmu itu sendiri, lam yazdad minallahi illa hudan, bukan semakin dekat, tapi semakin jauh dengan Allah. Jadi juga bisa menjauhkan diri dengan Allah di mana? Semakin banyak cari tapi tidak jadi hidayah untuk mengamalkan. Itu lam yazdad minallahi illa hudan, tidak semakin dekat kepada Allah kecuali semakin menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah al-imanu daimun ma'ahu aklun sabitun. Yang ke-10 iman yang daim, iman yang terus menerus. Nah, apalagi ini iman mah nggak boleh copot sampai mati. Ya, iman mah. Iman adalah anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Ya,
Itu karena nggak ada manfaatnya sholat tanpa iman, nggak ada manfaatnya zakat tanpa iman, nggak ada manfaatnya haji tanpa iman, nggak ada manfaatnya amal-amalan yang baik, sosial segala macam tanpa berdasarkan iman. Makanya ini nggak bisa dipisahkan. Alladzina amanu wa amilus sholihati. Pakai wawunya wawu lil mutlaqil jam'i itu. Amanu wa amilus sholihati. Alladzina jama'u ya amanu wa amilus sholihati. Jadi orang-orang yang mengumpulkan antara iman dan amal soleh. Kenapa? Iman tanpa amal soleh ya nggak ada nggak ada gunanya kan ya. Gabung. Yang kedua, amal soleh tanpa iman kosong, nggak diterima sama Allah. Makanya dua-duanya harus ada amanu wa amilus sholihati. Ya, makanya wawunya wawulil muntakil jam'i dalam ilmu nahwu itu. Jadi nggak bisa dipisahin antara iman dan amal soleh. Ada iman harus amal soleh. Iman berdasarkan apa? Amal soleh berdasarkan iman. Gitu. Ya. Beriringan terus nih. Iman. Terus Amilus sholihati. Wa ma'mahu aklun sabitun, disertai dengan iman itu apa? Iman itu terus aklun sabitun, akal yang tetap. Kenapa? Fal aklu yanbu'ul adab. Akal itu sumbernya adab. Ya. Akal itu kan sesuatu yang bisa ya membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Ada iman tapi akalnya nggak jalan, percuma. Ya, iman ada, puasa agak. Iman ada, sholat agak. Iman ada, mabok baik. Gitu. Itu kayak harus akal sabitun, karena dengan akal itu sendiri bisa kalau bahasa kita untuk ya membedakan. Ya, gitu. Bahkan qala ba'dul bulagoi atau bilagoi telah berkata sebagian al-balagho, khairul mawahib wa syarrul masaib al-jahlu. Sebaik-baiknya pemberian adalah akal dan seburuk-buruknya musibah adalah kebodohan. Gitu. Jadi kata Badul Bulagoi ya itu sebagian ahli balago khairul mawahib al-aqlu, sebaik-baiknya pemberian adalah akal. Gitu. Wa syarrul masaib al-jahlu. Jadi ngerti, kalau sini akal ada ngerti, paham, mengerti. Karena kalau bodoh orang nggak paham. Dan seburuk-buruknya musibah adalah bodoh. Ya. Kalau akal gorizi, Nah iya itu akal, ini maksud akal gorizi. Akal yang bisa membedakan itu akal gorizi namanya. Karena ada akal gorizi, ada akal tabi'i. Kan ba'dul adiba sebagian daripada ahli adab, sadiqu kulli mri'in aqluhu wa aduhu jahluhu. Gitu. Ya, teman tiap-tiap orang itu adalah akalnya. Ya. Wa aduhu, dan musuhnya daripada orang ya, tiap-tiap orang adalah kebodohan. Wa qad ja'alallahu al-aqlu aslan lid-din wa imadan lahu. Dan Allah telah menjadikan akal itu adalah sumber dasar lidini terhadap agama wa ima dan lahu, dan sebagai tiang lahu bagi agama itu adalah akal. Ya, kenapa dalam hadis la imana liman la aqlalah, tidak ada iman bagi orang yang tidak punya akal. Gitu. Ya, la dina liman la aqlalah, la imana liman la aqlalah. Dan iman bagi orang yang punya wal maqalah tersari satu, mudah-mudahan ya Allah. Susah banget ya ini ya rapinya susah ini. Tapi mudah-mudahan kita ngaji makali be ada amin. Saringan dikit-dikit. Gitu. Ada buat sama-sama bareng-bareng ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.